Episode 35, Detak Kecil yang Mengubah Segalanya. Hari itu, Albi memanggil Dr. Sissel ke ruangannya. Nada suaranya tenang, tapi ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah beberapa kalimat basa-basi, Albi akhirnya menyampaikan maksudnya. Meminta Sissel datang ke apartemennya sore ini untuk memeriksa Nia. "Baik, dokter," jawab Sissel profesional. "Sepulang dari rumah sakit, saya langsung ke apartemen Anda." Albi mengangguk, namun begitu Sissel pergi, dada Albi terasa semakin berat. Ia tahu, meski Nia berkata tidak apa-apa, istrinya belum benar-benar tenang. Ada kebimbangan yang belum terucap. Hari ini, Albi pulang lebih awal. Ia membawa sekotak seblak, makanan favorit Nia. Biasanya, hanya dengan aroma itu saja, Nia sudah tersenyum lebar. Albi berharap, mungkin kali ini bisa menghiburnya sedikit. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Aku nggak mau, Mas," ucap Nia pelan, menolak tanpa menatapnya, dan menutup hidungnya. Albi terdiam. Ada sesuatu yang menusuk perasaannya. Nia, yang biasanya ceria, kini tampak berbeda. Bel apartemen berbunyi. Dr. Sissel datang tepat waktu. Albi membukakan pintu, sementara Nia sudah menunggu di ruang keluarga. Duduk dengan tangan saling menggenggam gelisah. Sissel mulai bertanya dengan lembut, "Kapan terakhir haid, Nia?" Nia menelan ludah. "Sebenarnya, sudah terlambat 2 minggu, Dok." Albi refleks menoleh. Jantungnya berdegup keras. Sissel mengeluarkan tes pack. "Kita cek dulu secara awal." "Ya." Beberapa menit kemudian terasa seperti berjam-jam. Nia keluar dari kamar mandi dengan tangan gemetar. Albi berdiri, menggenggam tangan istrinya erat. Mereka sama-sama menatap hasil itu, 2 garis merah yang begitu jelas. Sissel tersenyum, matanya berbinar. "Selamat, Dokter Albi, Anda akan menjadi seorang ayah." Albi membeku. "Bahagia?" "Iya." Tapi yang pertama ia lihat adalah wajah Nia yang mendadak pucat dan tegang. "Untuk memastikan, saya sarankan USG di rumah sakit," lanjut Sissel, "agar hasilnya benar-benar valid." Setelah Sissel pamit, apartemen itu mendadak terasa sunyi. Albi memeluk Nia, suaranya bergetar. "Sayang, maafin Mas. Semua ini salah Mas." Ia berlutut di depan Nia, memegang wajah istrinya dengan penuh rasa bersalah. "Tapi apapun yang terjadi, dia anak kita. Jangan sampai dia lahir dengan perasaan tidak diinginkan. Mas janji, Mas akan jaga kamu. Mas akan bantu kuliahmu. Mas akan lakukan apapun supaya kamu nyaman." Kalimat itu justru membuat Nia hancur. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Dadanya sesak. Hatinya terasa seperti diremas. Ia merasa jahat. "Aku ibu yang jahat," isaknya. "Bagaimana bisa aku sedih saat anakku sendiri ada di dalam tubuhku? Anak ini tidak salah apa-apa, tapi aku malah merasa keberatan. Tuhan memberi karunia sebesar ini, tapi aku tidak bersyukur." Tangisnya pecah. Albi panik. "Sayang, kalau kamu belum siap aku bisa." Belum sempat kalimat itu selesai, Nia menempelkan jarinya ke bibir Albi. "Tidak, Mas," ucapnya sambil menangis. "Bukan itu, aku hanya takut. Tapi aku tidak pernah tidak menginginkan anak ini. Aku hanya merasa belum siap menjadi ibu." Kalimat itu membuat Albi tersenyum, lega, haru, bahagia. Ia memeluk Nia erat, menciumi rambut dan keningnya berkali-kali. "Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah menerima anak kita." Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit. USG menunjukkan kebenaran itu. Detak kecil yang kini menjadi pusat semesta mereka. Nia menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Sementara Albi menggenggam tangannya seolah tak ingin melepaskannya seumur hidup. Sejak hari itu, Albi berubah. Ia lebih protektif, lebih lembut, lebih berhati-hati. Vitamin, makanan sehat, perhatian kecil, semua ia lakukan dengan penuh cinta. Ia bersyukur istrinya mulai menerima kenyataan itu perlahan. Namun, tidak semua orang ikut bahagia. Di sudut rumah sakit, Dr. Zara berdiri mematung. Tangannya mengepal erat saat melihat Albi menggandeng Nia. Dengan wajah penuh cinta dan perlindungan. "Hamil?" bisiknya pelan.
Rencana awalnya runtuh, namun senyum tipis justru terbit di bibirnya. Jika kehamilan itu tidak bisa ia hentikan, maka ia akan menjadikannya senjata. Kalau begitu, gumam Zara dingin, aku akan membuat kalian berpisah dengan cara lain. Bersambung